Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam ya. Halo lagi Cianjur yang sudah bergabung di live Instagram RSUD sayang dan yang sedang menonton tentunya. Kumaha damang, semoga dimanapun dan kapanpun selalu sehat. Gimana puasa hari ini? Semoga lancar-lancar sampai nanti buka puasa ya. Bisa masih semangat pagi soalnya ini belum kerasa lapar ya gitu. Oke, senang sekali rasanya saya Grisa Ledita bersama dengan Dr. Isma Nurul Aini, SP THT BKL ya. Beliau adalah dokter spesialis THT bedah kepala ya, bedah kepala leher. Oke. Kali ini kita akan membahas mengenai Hari Bising sedunia. Jadi boleh untuk di Cianjur yang punya pertanyaan seputar Hari Bising ataupun tentang THT bedah kepala leher itu sendiri, boleh langsung tuliskan di kolom komentar ya. Oke, dokter, apa kabar dok? Alhamdulillah sehat. Wah, luar biasa. Gimana puasanya dok? Lancar, luar biasa loh ya. Kemarin kita udah ketemu sebelum puasa ya. Sekarang kita ketemu lagi pas bulan puasa dan mendekati lebaran. Bisa udah pikirannya lebaran aja. Lebaran ya, THR ya? Ya, gimana THR-nya lancar loh. Oke, udah beli baju lebaran belum dok? Tidak dirutinkan ya. Nggak apa-apa. Oke, jadi kita hari ini akan membahas mengenai Hari Bising. Sebetulnya mungkin untuk sebagian orang bising itu adalah hal yang ya biasa gitu sehari-hari gitu kan, normal. Padahal kenapa ada hari bising mungkin ada latar belakang. Ya, betul. Nah, jadi Grisa penasaran banget kenapa sih ada hari bising ini, boleh dok diceritain. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada warga Cianjur semua ya. Ya betul sekali. Jadi hari bising, hari sadar bising sebenarnya ini kita peringati setiap tanggal 24 April. 24 April. Kenapa ada hari sadar bising? Artinya ini menggugah untuk kepedulian masyarakat bahwa ternyata bising itu dapat mencetuskan penurunan pendengaran. Dan penurunan pendengaran itu yang jenisnya yang berbahaya, yang jenisnya gangguan saraf. Sampai itu. Jadi orang menganggap bahwa bising ini adalah suatu hal yang biasa, tapi ternyata dampaknya sangat besar untuk kesehatan pendengaran kita. Nah, pertanyaannya sehari-hari adalah sebetulnya bising yang aman itu yang segimana sih? Betul ya. Jadi kita idealnya kita mengukur dengan menggunakan sound pressure level SPL. Jadi Store. Bisa jadi namanya sound pressure. Ada aplikasinya dok ya. Itu untuk mengukur keadaan bising di dalam kita. Yang normalnya dengan kita percakapan sehari-hari ini kita di 40 sampai 60 desibel SPL. Gitu. Itu yang normal ya. Nah, bayangkan di atas 80 ya, di atas apalagi 100 itu 120 itu sangat berdampak terhadap kesehatan pendengaran kita. Nah, pertanyaannya, kenapa sih dok? Apa yang terjadi dengan pendengaran kita pada saat ada paparan bising? Betul. Nah, yang terjadi saat ada paparan bising itu adalah suara itu yang normal itu suara masuk melewati ke genang telinga, menggetarkan tulang-tulang, baru dia menggetarkan meneruskan ke sana. Itu yang normal ya. Kalau kita mendengar itu ya, pertama kali itu si suara itu lewat ke yang telinga, terus menggetarkan ke dalam telinga, terus masuklah ke menggetarkan tulang-tulang pendengaran, baru dia menghantarkan ke sana. Nah, dengan bising yang lebih dari 80 dB SPL itu si suara itu langsung dia menggetarkan saraf kita. Sama lah kalau kita ada petir ya. Ada petir sedikit kan biasa aja ya. Kalau petir kenceng kan gitu. Jantung berdebar, semuanya berdebar, kaget semuanya. Itulah yang terjadi ya dengan tubuh kita. Bahayanya pada saat saraf pendengaran kita langsung terkena ya dengan mendadak dengan suara yang sangat kencang, lama-lama itu terjadi tuli penurunan pendengaran dengan jenisnya gangguan saraf. Itu yang harus kita waspadai. Paham ya sampai sini? Begitu penting, sehingga penting sekali organ pendengaran ini karena itu adalah investasi jangka panjang. Betul mungkin dong. Oh, ini anaknya udah cantik tapi pas dipanggil nggak bagus juga ya. Atau misalnya gini, anak remaja ini yang paling sering terjadi penggunaan headset. Kenapa?
Karena pada saat kita menggunakan headset, volume langsung full, plok. Lebih enak di mana? Suara dikencengin dong. Iya. Kan kita ada penggunaan headset. Ini contoh dulu yang ringan. Nanti saya jelasin contoh-contoh soal penggunaan headset itu kita ada aturan 60. Volume tidak boleh dari 60%, dan lamanya ini tidak boleh lebih dari 60 menit dalam 24 jam. Dalam 24 jam. Ya, bayangin dalam 24 jam tidak boleh lebih dari 60 menit. Apa yang terjadi dengan penggunaan headset sambil dibawa tidur? Itu kan udah lebih terus-menerus. Kalau kita pakai headset lebih senang suara dikencengin. Betul. Itulah yang terjadi. Dan faktanya banyak sekali anak-anak remaja yang tuli, gangguan saraf akibat penggunaan headset. Bayangkan, kenapa terjadi itu dia? Volume yang terlalu kencang mengakibatkan, sama lah kita kalau dikagetin kaget juga. Iya. Itulah yang terjadi. Saraf juga akan kaget gitu karena menerima suara yang melebihi ambang batasnya dia untuk menerima suara. Contoh yang kedua yang sekarang lagi banyak banget kasus itu ini petasan. Oh iya. Nah, petasan itu dia temennya katanya cari petasan deket banget telinga. Atau ada saya pernah nemuin kasus anak SD trompet, tahu kan jualan trompet? Iya, biasanya akhir tahun gitu ya. Itu di depan telinga. Dan itu langsung terjadi penurunan gangguan saraf. Bisa langsung kayak gitu dong. Itulah namanya kegiatan saraf seperti itu. Kemudian apalagi yang paling sering time kalau maaf salah saya tidak boleh banyak. Jadi penggunaan anak diajak ke arena permainan yang suaranya bising sekali. Itu ketika saya cek ya SPL-nya udah kurang lebih di atas 120. 120 dong. Sedangkan kita cuma 50 sampai 60 dB SPL. Jadi sangat penting ngecek kayak keadaan bising di ruangan kita ini aman atau tidak. Jadi hati-hati nih ibu-ibu yang membawa ke arena permainan yang sangat berisik sekali, bukannya makin ini ya, itu hati-hati kasihan pendengaran. Ya, jadi tidak boleh sampai lebih baik kita menghindar. Dan yang paling sering lagi kasus ini, kasus di pabrik. Oh iya. Atau di bandara itu kadar bisingnya. Nah, pegawai-pegawai pabrik ini mungkin saya kritik sekali ya, lebih baik memang harus rutin untuk cek audiometri atau fungsi pendengaran untuk menilai sebelum dia masuk, saat bekerja dan evaluasi. Karena penggunaan suara atau namanya suara mesin ini sangat mengganggu sekali ya terhadap dia produksi barang. Nah, dengan mengukur SPL kita bisa mengetahui ya, keadaan di ruangan itu berapa dan apa yang bisa kita cover untuk memproteksi. Nah, paham ya? Jadi bentuk proteksi telinga itu macam-macam. Ada yang namanya earplug, ada yang earmuff. Kalau earplug itu yang kayak kita berenang dimasukin. Iya. Kalau earmuff itu kayak kita di bandara, kalau sering melihat bandara yang lalu lintasnya ya parkir pesawat ya, kita suka pakai earplug. Nah, kalau earmuff itu dia bisa meng-counter lebih besar desibelnya dibandingkan earplug. Nah, jadi untuk pegawai-pegawai yang bekerja di pabrik dengan keadaan bising, kadang suka dikasih, memang perusahaan itu suka memberikan proteksi keselamatan kerjanya biasanya ya. Proteksi itu kadang nggak enak dok, jadi nggak saya pakai. Nah ini ya, sesuatu yang dianggap sepele padahal sangat berbahaya. Nah, gitu ya. Jadi bagi yang bekerja yang terpapar bising sebenarnya itu sangat erat kaitannya terhadap kesehatan indera pendengaran. Nah, kalau sampai terjadi kelumpuhan atau bukan kelumpuhan yang penurunan yang sangat drastis dari fungsi pendengaran inilah yang kita sebut dengan noise induced noise. Jadi dia gangguan pendengaran, rata-rata gangguan karena saraf yang terpapar akibat suara bising. Itu suara bising apa lagi? Suara bising karena mungkin dia bekerjanya sebagai ini motong rumput yang menggunakan mesin. Nah, pemotong rumput yang menggunakan mesin itu juga sama. DBSPL-nya juga tinggi. Jadi memang idealnya bagi teman-teman atau saudara-saudara atau warga di Cianjur yang memang bekerja di lingkungan bising, jangan lupa dicek
SPL-nya atau sound pressure levelnya bisa di googling di Play Store, itu ada. Nanti kita bisa ketahui berapa sih lingkungan itu suara bising. Berarti tinggal download ya dok ya di App Store maupun di aplikasi ya. Aplikasi lah pokoknya. Betul ya. Oke. Ini tadi suaranya kurang kencang katanya. Oh, Mungkin agak lebih ke hasil lagi. oke. Siap. Nah, jadi begitu tinggi peranannya bising ini terhadap penurunan pendengaran. Tapi memang sih dok, kalau misalnya di jalanan gitu ya, kadang selain kaget, itu bisa merubah mood juga. Betul. Kayak tadi pagi dok, bisa cerita dulu. Tadi pagi Grisel mau jalan ke sini kan, bisa bawa kendaraan nyetir gitu. Terus mau nyalip kan, tuh kayaknya nggak keburu, terus tiba-tiba ada mobil udah tang gitu kan, lama tuh beberapa detik. Itu langsung kayak ke otak nge-freeze kayak deg, waduh langsung teng gitu ya. Nah itu mungkin juga kesadaran dari setiap orang ya. Iya. Setiap orang dia mewaspadai terhadap bahaya. Iya. Dengan berbagai tingkat kewaspadaannya. Kalau di otak seperti itu, kalau di telinga seperti itu, gitu ya. Nah, ini yang sering terjadi adalah penggunaan sekarang sekolah online, betul ya? Sekolah Kemarin online sempat dong pas pandemi itu udah sekolah online sudah hal yang biasa ya, sekolah online itu yang biasa. Sekarang mungkin kondisi kita di Cianjur sudah kembali waktu sebelum gempa itu sudah sekolah di offline. Ada beberapa sekolah yang kembali online. Zoom meeting sekarang sudah di mana-mana. Sekarang pertanyaannya gimana sih dok yang aman? Betul. Agar mencegah tidak sampai terjadinya noise induced gitu. Nah, wargi Cianjur semua, yang paling penting adalah itu kembali bahwa ada aturan 60% dari setiap penggunaan bising suara itu yang mengakibatkan bising. Jadi, kalau kita menggunakan HP atau laptop, lebih baik kita tidak menggunakan headset, tidak punya headset. Tidak menggunakan headset. Jadi lebih baik suaranya dikeluarin aja, pakai speaker aja nih, speaker luar gitu ya. Dengan batasannya bahwa suara speaker itu tidak boleh dari 60%. Sama juga dong. Sama. Oh oke. Nah sekarang itu kan kita maraton maraton gitu ya, terus gitu sampai Zoom itu berapa kali ya, sampai bisa 1 jam atau bisa berjam-jam. Habis ini langsung lagi. Nah, tadi saya bilang bahwa ada waktu istirahat, harus diistirahatkan. Telinga itu harus diistirahatkan ya. Minimal itu berapa? Minimal itu 60 menit sejam. Jadi kalau sudah, atau misalnya kita, kan nggak mungkin ini suaranya kalau kita di speaker nanti kedengar sama yang lain. Mau nggak mau kita pakai headset. Boleh pemilihannya tidak dengan headset, tapi dengan earmuff yang seperti ya kan, yang seperti besar headphone ya. Ya, headphone. Jadi lebih daripada dengan menggunakan headset ya, headset langsung itu pemilihannya. Kedua, tetap volume tidak boleh 100%, volume 60% dan lamanya 60 menit, maksimal dan 24 jam. Jadi harus diistirahatkan ya, tidak boleh langsung terus. Kedua, jika teman-teman sudah mulai nih, kodok saya sudah mulai mendengung. Nah, itu mendengung itu respon dari Gusti Allah itu memberitahu ini ada masalah loh. Gini deh, Mbak Krisna punya token di rumah? Iya, pakai token kan? Pakai. Sekarang kalau token udah PLN-nya udah lampu udah habis gitu. Ya kan? Itu enggak memberitahu kan kita bahwa ini udah mau habis. Nah, itulah yang terjadi dengan indera pendengaran kita. Kalau sudah mulai ambang kita sudah mulai menurun, gitu, dia akan berespon dengan berdengung. Itu memberitahu, gitu, ini ada masalah dengan indera pendengaran kita. Gitu. Itulah yang terjadi jika wargi-wargi Cianjur semua merasakan keluar, saya kok sering berdengung. Itu jangan dianggap biasa, harus segera dilakukan pemeriksaan. Ya. Walaupun nggak maksudnya nggak berjangka waktu lama, bisa tiba-tiba aja bisa. Itu juga harus diperiksakan dok? Ya, harus diperiksakan ya. Jadi lebih baik kita awareness ini dulu. Apalagi kalau memang penggunaan headset lebih atau penggunaan
atau memang bekerja di lingkungan yang bising. Jadi itu adalah tanda-tanda awal dari Gusti Allah yang Masya Allah diberikan kepada kita sebagai awareness, sebagai kehati-hatian, kewaspadaan ini gitu. Ini kayaknya ada sesuatu. Nah pertanyaannya selanjutnya adalah, Dok, kalau misal sudah sampai terjadi penurunan harus gimana? Iya, betul itu, Dok. Itu dia yang menjadi kendala kalau ini permasalahannya di gangguan karena saraf. Artinya kalau gangguan saraf itu sulit dipulihkan. Sama persis sekali dengan indera mata. Jadi kalau di telinga itu penurunan pendengaran, kalau di mata itu penurunan penglihatan. Otomatis kita harus menggunakan alat bantu dong, betul nggak? Mata nggak lihat. Nah inilah kalau sampai penurunan pendengaran yang terjadi akibat gangguan saraf, maka untuk penyembuhan dengan menggunakan obat sangatlah sulit, sehingga kita membutuhkan alat bantu. Inilah yang kita pakai dengan ABD. Cuma jeleknya, bukan jeleknya ya, ABD ini belum hal yang lumrah atau hal yang umum ya yang dipakai di masyarakat, sehingga pasien-pasien itu kan kalau kacamata orang tuh udah pada umum gitu ya menggunakan kacamata. Kalau ABD itu apalagi laki-laki, aduh Dok mau nanti kelihatan ada nggak Dok yang jenis kayak headset dan sebagainya. Nah itulah sehingga lebih baik pencegahan sedini mungkin daripada sudah berat, karena jatuhnya kalau sudah terjadi penurunan gangguan saraf akibat bising, derajatnya yang berat, tidak ada pengobatan kecuali dengan penggunaan alat bantu dengar yang memang saat ini belum lumrah ya. Kalau perempuan mungkin tidak masalah ya karena terkenal biasanya pakai jilbab kan Dok, nggak kelihatan. Tapi kalau cowok kan mungkin sangat terlihat. Jadi lebih baik kita cegah kewaspadaan kewaspadaan. Oke, ini sepertinya ada masalah Dok sama ini yang sama mic-nya. Suara dokter kurang. Oh, oke. Tapi yang ini mati. Banding masa? Aduh. Udah agak dikatasin lagi aja Dok. Ya. Sudah terdengar? Sudah terdengar, oke, lanjut aja Dok. Ya. Jadi tadi mungkin kalau ada yang info yang terputus bahwa sekali lagi saya infokan penggunaan hati-hati dengan penggunaan headset yang berlanjut lama karena jenis kerusakannya biasanya adalah kerusakan gangguan akibat saraf, gangguan saraf. Jadi kenanya ke saraf. Kalau kena ke saraf, tanda awal adalah biasanya pasien sudah mulai mendenging. Atau kalau dipanggil, nih Dok, kalau dipanggil diem aja, susah nyalutnya. Jadi Ibu hati-hati nih, jangan-jangan anaknya ada masalah dengan pendengarannya. Jadi sebaik mungkin kita periksakan ke dokter spesialis THT untuk mengetahui ada tidak masalah di saraf pendengarannya. Karena balik lagi, kalau kita sudah kena noise induced loss ya, pengobatannya itu dengan obat saja itu sangat sulit ya kalau kita sudah kena gangguan saraf, apalagi derajatnya sudah berat ke bawah ya, sehingga pengobatannya adalah harus menggunakan alat bantu dengar. Berarti ya kan, ya itu tadi bukan satu-satunya cara, berarti lebih efektif menggunakan alat bantu dengar ya. Sedangkan kan kalau banyak banget kalau alat bantu dengar tuh yang tadi kata dokter ya, cowok misalnya kayak aduh enggak deh soalnya kan kelihatan gitu kan, jadi ya lebih baik mencegah tadi. Tapi susah banget sih Dok, karena memang mungkin udah kayak kalau nggak dengerin musik setiap hari itu kurang gitu kan untuk naikin mood, padahal itu sangat bahaya juga kalau udah headset gitu ya. Terus bisa juga kadang suka tiba-tiba bukan dengung kayak gitu, ini apa itu bisa gini aja. Itu gimana tuh? Oh, atau kalau ngedengar ada yang ngomongin ya? Itu gimana tuh Dok? Mitos atau fakta? Itu mitos ya? Itu mitos. Kalau yang ada yang ngomongin wallahu kita nggak tahu. Amalun. Iya. Nah jadi gini, keluhan teringat berdenging itu tentu banyak banget sebabnya, sehingga kita perlu pemeriksaan di dokter itu untuk mengetahui sebab yang paling penting sebab. Nah, apakah ada yang menghalangi diri yang teringatnya? Salah satu yang bikin
telinga berdengung itu adalah kotoran telinga yang menumpuk. Itu yang mesti kita singkirkan dulu. Kedua, gendang telinga yang bolong. Nah, kalau ternyata yang telinganya utuh, ya maksudnya tidak ada kotoran telinga, gendang telinganya pun utuh, bagus, tidak ada yang bolong, maka dokter biasanya akan langsung ke cek fungsi pendengarannya. Nah, ini yang paling penting, apakah dia gangguan saraf, atau gangguan hantaran, atau mix hearing loss. Jadi dua-duanya nih, ada sarafnya, ada hantarannya. Nanti dari situ kita bisa lihat, oh ini arahnya ke sini, ini arahnya ke sini. Jadi penyebab telinga berdengung itu banyak banget. Tapi yang harus kita waspadai adalah jangan dianggap remeh bahwa telinga berdengung itu, karena bisa jadi itu adalah tahap awal dari penurunan pendengaran. Sehingga lebih baik adalah sedini mungkin kalau ada keluhan yang berkaitannya dengan telinga segera berobat. Nah, itu dia. Segera dengan cek berarti ya? Ya. Ceknya kayak gimana tuh dok? Nah, ceknya adalah pemeriksaan. Kalau untuk pemeriksaan audiometri itu adalah kita memeriksa di ruangan kedap ya, di ruangan kedap masuk ke dalam ruangan. Kemudian nanti kita akan memencet tombol ya. Ada diberikan stimulus dari berbagai frekuensi dan berbagai desibel. Nanti kalau pasien yang mendengar berespon terhadap suara itu dari suara yang terbesar dan terkecil, nanti pasien berespon dengan memencet. Nah dari situlah nanti kita bisa melihat gangguannya, apakah ini normal atau gangguan hantaran atau dia gangguan saraf atau bahkan mix seperti itu. Selain daripada itu kita bisa melihat derajatnya, apakah ringan, sedang atau berat atau bahkan sangat berat. Oke, dengan tes tadi bisa bisa diketahui gitu ya dok ya? Pemeriksaan ini sudah ada di RSUD saya dok ya. Oke. Banyak juga yang banyak sekali, hampir tiap hari itu ada. Mungkin di Cianjur baru di RSUD saya yang pemeriksaan audiometri ini. Berarti nah sekarang pertanyaannya adalah ditanggung BPJS atau enggak? Ditanggung BPJS. Jadi untuk warga Cianjur nggak ada lagi alasan buat nggak memeriksakan kesehatan THT-nya ya telinganya ke RSUD saya gitu. Jadi nanti langsung aja datang ke Poli THT yang buka dari Senin sampai Jumat. Gitu ya. Baru untuk warga Cianjur ini sudah ada pertanyaan yang masuk atau belum? Boleh untuk warga Cianjur yang punya pertanyaan seputar itu silahkan tuliskan di kolom komentar. Sudah ada yang masuk? Sudah ada yang masuk? Belum. Oke, sudah ada. Dari Bapak Abu Nadia. Selamat pagi dok. Dok, apakah tinnitus itu berbahaya? Telinga seperti mendengar bunyi siul saat orang berbicara dengan tinggi, bahkan ada rendah. Ya, jadi itu dia ya. Tinnitus itu kalau orang awam itu biasanya kita sebut dengan telinga berdenging. Nah, telinga berdenging ini memang banyak sekali etiologinya, banyak sekali sebabnya. Sehingga yang paling penting adalah kita mengetahui sebabnya. Dan setiap orang itu akan berbeda-beda gitu ya sebabnya. Jadi kalau disebut berbahaya tergantung, kembali lagi tergantung etiologinya, ya. Sehingga yang bisa saya sarankan adalah Bapak siapa itu? Bapak Abu ya, Bapak Abu segera mengonsultasikan ke dokter spesialis THT karena yang paling penting adalah kita mengetahui dulu etiologinya apa. Kalau ternyata hanya sebabnya karena kotoran telinga, maka harus segera dikeluarkan ya, diekstraksi salimennya. Atau misalnya karena sebabnya gendang telinga yang bolong, maka apakah pilihannya adalah operasi atau tindakan medikamentos atau bahkan memang penggunaan gangguan di sana. Jadi yang paling penting adalah dokter akan membantu Bapak untuk mencari sebabnya dulu. Karena tinnitus itu bagian dari gejala. Gejala dari berbagai penyakit, ya. Seperti itu ya Bapak ya. Oke. Ada lagi nih dok dari ini Bapak ya, Diaz Resdia. Selamat pagi dok, saat ini sudah banyak headset di pasaran dengan menggunakan hantaran tulang. Bone conduction sebagai medianya. Apakah headset tersebut lebih aman dan aturan penggunaannya sama dengan headset biasa? Nah, malah ini ya dengan penggunaan bone itu, bone ini di sini, dia ini langsung menggetarkan ke saraf. Jadi kalau di kalau di organ pendengaran kita itu ya di dalam ini persis rumah, persis banget. Jadi kalau saya mau analogikan pasien seperti itu. Jadi gendang telinga itu adalah kaca jendelanya gitu ya. Nah,
Kan pertanyaannya, kenapa Gusti Allah tuh membuat pintu, betul nggak? Kenapa sih pintu gendang telinga terus tertutup gitu, betul? Kalau tidak ada sesuatu yang berharga, kenapa mesti ditutup? Betul nggak? Betul kan? Nah, ternyata di dalam dari gendang telinga itu selain terdapat tulang-tulang pendengaran, ada 2 organ penting. Nah, satu adalah organ keseimbangan, yang satu lagi adalah saraf pendengaran atau yang kita kenal dengan rumah sikut. Posisi rumah sikut itu persis di belakang tulang ini, tulang pendengaran kita. Nah, jadi malah dengan kita penggunaan headset, kalau dari sini kan masih terhalang oleh beberapa ya, masih terhalang oleh gendang telinga, tulang-tulangnya gitu. Kalau dari headset sini langsung ya terhalang oleh tulang-tulang, gendang telinga, tulang-tulang pendengaran, sampai ke koklea. Kalau di sini dia langsung menstimulus kokleanya gitu. Jadi tetap aturannya adalah tetap tidak boleh lebih dari 60% dan penggunaannya tetap tidak boleh lebih dari 60 menit. Apapun bentuknya, bising baik secara langsung ataupun tidak langsung, tetap dia mengganggu jika dia di atas dari 80 dB SPL. Tetap dengan aturan mainnya tadi ya. 60 gitu. Oke. Ada lagi dong pertanyaan yang masuk dari Bapak Randi Rizky Rifaza. Selamat pagi dokter, maaf agak melenceng. Anak usia 5 tahun, bagaimana mengetahui bahwa kotoran telinganya mengindikasi suatu penyakit dari warna tekstur? Jika coklat cair, pekat, apakah suatu gangguan? Itu bagus banget nih pertanyaannya. Baik, jadi Gusti Allah itu ya menciptakan tuh 3 macam kotoran telinga. Dia ada yang cair, ada yang lunak, dan ada yang keras. Itu sudah paketan. Sama seperti menciptakan warna kulit. Ada yang kulit, ya, ada yang setengah matang, ada yang matengan. Ada yang ini ya, ada yang lebih gelap, gitu ya. Nah, dan setiap orang itu sudah diciptakan berbeda-beda gitu ya. Nah, jadi kalau ada pasien yang memang ini ketika diperiksa, Pak ini memang jenisnya keras, itu akan keras seterusnya. Karena memang jenisnya dari Gusti Allah seperti itu. Udah kayak gitu. Nah, kalau misalnya, dok ini anak saya kan keras, bisa nggak sih dok jadi normal? Sama seperti pertanyaannya, dok saya ini selalu ketat, pengen bule gitu. Nggak bisa gitu. Nggak bisa, dan itu dari jenis dari Gusti Allah yang sudah seperti itu gitu ya. Nah, kalau dia jenisnya memang cair, itu tidak masalah. Yang penting tidak menutupi. Jadi kalau kita lihat nih dari jauh, nanti suka kelihatan ada yang warna putih-putih itu. Kalau kita ngeliat ya, lihat telinga dari kejauhan, ada cuping telinganya, nanti kelihatan, oh itu ada yang putih-putih kayak mutiara aman, berarti gendang telinganya terlihat. Artinya kotoran telinga tersebut tidak menutupi. Ya. Kedua, kalau dia jenisnya, jadi boleh nggak dok, selama liang telinganya terlihat yang warnanya putih, seperti mutiara, artinya gendang telinga kita terlihat. Nah itu artinya kotoran telinga tidak menutupi. Tapi kalau misalnya pas kita lihat pakai senter ya, itu nggak kelihatan, itu malah hitam-hitam semua. Berarti itu memang kotoran telinganya jenisnya keras. Artinya tidak bisa dibersihkan sendiri. Kalau dibersihkan sendiri, yang ada malah makin masuk ke dalam, keluar enggak. Apalagi pakai teknik tembat kan biasanya itu malah makin terdorong. Tidak boleh, bahaya. Menggunakan tembat itu sangat bahaya karena apa? Karena jarak dari liang telinga ke gendang itu sangat-sangat pendek, sehingga memungkinkan yang tadi enggak sih dok, nggak terlalu jauh, ya memang ada jaraknya tidak jauh. Yang kita khawatirkan adalah sampai traumatik di bagian timpannya atau gendang telinganya jadi bolong. Itu yang harus kita jaga. Gendang telinga tidak boleh bolong karena itu dia ada barang berharga di dalamnya. Yaitu indera pendengaran atau koklea, ya, pusat dari saraf pendengarannya dan keseimbangan. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya gimana sih dok tahunya kalau anak-anak memang kotoran telinganya mau kembali? Pertama, kalau dipanggil kurang berespon, berapa kali dok? Atau kedua, ini yang paling mudah adalah dia kalau nyalain TV volumenya kencang. Ya, volumenya harus kencang dok. Nah, itu hati-hati nih. Nanti Bapak Ibu bisa lihat pakai senter aja, lihat yang telinganya. Oh iya dok, memang kalau banyak yang hitam-hitam, nah itu berarti memang harus ke dokter THT. Harus dibersihkan oleh dokter spesialis.
Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya tadi, dok, kalau seperti ini, apakah anak saya akan terus berulang? Kemungkinan seperti itu. Nah, sehingga paling baik adalah rutin untuk mengkonsultasikan atau membersihkan setiap 3-6 bulan sekali. 3-6 bulan sekali ya dok ya, di periksanya. Ya. Tapi kalau misalnya warnanya itu rada gelap gitu, masih aman nggak sih dok untuk sehari-hari? Nah itu, kalau misalnya warnanya gelap, selama gendang telinganya terlihat, itu tidak masalah. Yang menjadi masalah itu kalau kotoran telinga itu menutupi liang telinga, sehingga gendang telinganya itu tidak bisa berfungsi. Sedangkan kan gendang telinga itu banyak sekali manfaatnya. Dan yang kedua adalah kotoran telinga itu memang tidak boleh terlalu habis, harus ada gitu. Tidak semata-mata Gusti Allah menciptakan bahkan kotoran sekalipun itu tanpa maksudnya banyak sekali manfaat. Ada tuh yang setiap hari dikorek, habis mandi dikorek, saking pengen bersihnya. Jadi kalau di telinga itu harus agak jorok sedikit gitu. Khusus untuk telinga nggak apa-apa ya kan? Jadi tidak boleh terlalu habis. Apa manfaatnya? Baunya aja itu mencegah serangga masuk ke telinga. Mbak Krisna sadar nggak? Kalau kita malam-malam banyak nyamuk di rumah, terus nyamuk cuma aja, karena dia takut dengan baunya, bau kotor. Nggak pernah dia masuk ke sini. Nah, bagi masyarakat yang pernah tuh, saya pernah kemasukan serangga atau kemasukan lalat atau kemasukan binatang lainnya, binatang lainnya, itu artinya kotorannya terlalu habis. Jadi dia terlalu sering mengkorek-korek. Ya, kenapa? Misalnya nih, ada serangga, itu kan atau ada lalat kan, ada lalat lagi kumpul. Kenapa nih masuknya cuma ke orang itu? Kenapa yang ini nggak masuk? Itu dia, karena sebetulnya dengan baunya aja itu serangga nggak mau masuk gitu. Kedua, dia sebagai pelindung atau satpamnya agar menjaga agar tidak ada pertumbuhan mikroorganisme, tidak ada pertumbuhan bakteri dan jamur. Jadi begitu banyak manfaat dari kotoran telinga itu, tidak bisa kita anggap sepele. Masya Allah ya Gusti Allah. Ya. Kalau gatel itu gimana ya dok? Karena kayak geli-geli gitu. Nah, bagi orang yang ada orang yang sering gatel, semakin gatel, semakin kuat, semakin habislah kotoran. Ya. Artinya gini, kalau di perumahan nggak ada satpam, apa yang terjadi? Betul. Kebongkaran dong, maling datang, benar ya? Maling datang, terus ya kebongkaran. Nah, artinya kalau sampai satpamnya itu nggak ada, itu lagi kebongkaran. Semakin gatel, semakin bangsatnya masuk gitu ya. Nah, kalau kita lihat itu bakteri dan jamur itu yang bikin bangsatnya raya gitu. Kalau saya mengadopsinya begitu. Artinya semakin kita gatel, bangsatnya udah masuk, kan bangsat pengennya begitu, sama nggak ada kan? Semakin dikorek, ya semakin habis lah gitu. Itulah yang terjadi kalau seseorang yang sering ada rasa gatal, pasti dia ada riwayat sering mengkorek, sehingga mengakibatkan kotoran telinganya terlalu habis. Dan tidak boleh, harus ditahan. Kalau harus ditahan, nah kadang kan gatel, maksudnya gatel jadi kita tuh pengen ngorek gitu, padahal ketika dikorek juga bersih, gitu loh. Itu dia. Ada lagi pertanyaan yang masuk, jadi silahkan baca lagi dok. Dari Ibu Puspita Puspa. Pagi dok, mau tanya, saya jarang pakai headset. Sekalinya pakai headset, kuping saya sakit, berdenyut gitu dok. Itu berbahaya nggak ya dok? Oke, baik Ibu Puspita ya. Oke, tadi dikatakan bahwa kenapa seseorang nggak pernah pakai headset, sekalinya pakai headset itu kesakitan ya? Iya, berdenyut, jadi ada penolakan. Nah, itu bagian dari respon dari tubuh bahwa memang mungkin volumenya terlalu kencang gitu. Itu volumenya pasti lebih dari 60% gitu. Ya alhamdulillah kalau ada respon seperti itu artinya respon pencegahannya, pengendaliannya bagus berarti ya. Ya, jadi itu ada sadar gitu, ya, merespon gitu. Sehingga kita akan wanti-wanti, oh berarti saya kalau pakai ini tidak enak gitu. Jadi jangan pakai kalau gitu. Sama lah kayak kita gini, ada respon sama. Kalau kita masak, pakai minyak panas, belum apa-apa udah itulah respon. Padahal minyaknya belum kecipratan kan? Baru nyalain kompor. Tapi
terjadi itu adalah respon dari kewaspadaan dini yang memang sudah disetting sedemikian rupa oleh Gusti Allah agar tidak terjadi hal yang lebih membahayakan. Seperti itu Ibu ya. Jadi justru bagus ya tadi. Tetap harus ada aturan, ya aturan. Mungkin volumenya terlalu besar. Ada lagi Dok dari ini Ibu Nurhalisa Putri _ Selamat pagi Dok, izin bertanya, apakah jika terjadi gangguan penurunan pendengaran dapat sembuh total atau dapat kembali semula fungsi telinganya? Baik, itu kembali lagi jenisnya apa? Apakah jenisnya gangguan saraf yang ringan, sedang, berat, atau sangat berat? Jadi kembali lagi, kalau jenis gangguan pendengaran itu ada 3 macam. Ada yang gangguan hantaran, ya. Kalau gangguan hantaran itu pasti ada yang nyumbat atau ada yang masalah lah. Sama Mbak Grisel disuruh nganterin makanan ke rumah ibunya misalnya, ya jaraknya agak berjauhan. Nah tiba-tiba di tengah jalan macet gitu, itu ada problem. Nah itulah gangguan hantaran, ya. Pasti ada masalah dari saat dia menghantarkan udara menghantarkan suara dari liang telinga sampai ke pusat saraf. Itu gangguan hantaran. Nah dari gangguan hantaran ini kita bisa menilai gangguan hantaran ini sebabnya karena apa? Apakah ada yang menyumbat fungsi tubuhnya atau bahkan dengan penuhnya yang boleh. Jadi penata laksanaan memang tergantung dari sebabnya apa. Ya, kalau misalnya ternyata dia conductive hearing loss sebabnya karena dengan telinga yang bolong dengan derajat, nah itu yang paling penting derajatnya. Ringankah, sedangkah, beratkah? Kalau ringan, insya Allah dia bisa membaik. Gitu. Dengan tindakan yang sesuai nanti sebabnya. Itu yang kedua, gangguan saraf. Kembali lagi gangguan saraf kita masih cari tahu etiologinya. Derajatnya apa? Ringan, sedang, berat. Kalau derajat ringan, mudah-mudahan kita ikhtiar sebelum ke penggunaan obat. Dengan nanti ada beberapa treatment kok. Di RSUD saya saat ini sudah kolaborasi dengan Rehabilit. Beberapa pasien saya membaik. Ada di Rehabilit juga. Ada. Kita melakukan diateknik atau penghangatannya di daerah fokus di daerah liga pendengarannya. Beberapa pasien membaik itu untuk derajat. Kalau untuk derajat sedang itu 50-50 gitu. Ya, 50-50. Jadi kalau tidak membaik biasanya langsung masuk ke alat bantu. Kalau sudah berat, bahkan sangat berat, itu sepertinya sudah sulit untuk penggunaan hanya dengan obat saja. Jadi butuh pemberian alat bantu. Gitu. Nah untuk yang sangat berat juga, nanti kita lihat responnya berespon atau enggak. Kalau dia sudah sampai di dasar bawah grafik, ya, itu biasanya juga nggak berespon dengan alat bantu. Separah itu. Artinya nanti tentu alat bantu dengan dia itu sudah tidak bisa yang level biasa gitu, harus yang levelnya yang lebih tinggi advance-nya. Oke, ada lagi pertanyaan yang masuk nggak? Wah, ini sudah lebih dari 30 menit ya kita ngobrol-ngobrol. Gak kerasa, sering masih banyak pertanyaan yang ingin Grisel tanyakan, tapi mungkin nanti Grisel akan tanyakan di lain kesempatan. Mungkin untuk warga Cianjur juga yang punya pertanyaan, silahkan tuliskan aja di Instagram ya, atau nanti bisa langsung menghubungi dokter dan datang ke Poli Klinik THT ya. Ada dokter dari Senin sampai hari Jumat bareng sama dokter. Oke. Sebelum closing Dok, adakah pesan yang mau dokter sampaikan ke warga Cianjur dalam rangka hari sadar bising sedunia ini? Silakan. Baik, untuk warga Cianjur semua, bahwa hari sadar bising ini tentu ya kita peringati setiap tanggal 24 April tentu memberikan informasi yang sangat tinggi untuk kewaspadaan masyarakat semua bahwa bising bukan hal yang biasa, tetapi bising dapat menyebabkan gangguan pendengaran yang tentunya sangat fatal yang dapat berakibat ke penurunan gangguan saraf. Sehingga paling penting adalah perlu indera pendengaran kita ini perlu diistirahatkan. Makanya ada beberapa slogan dengan menutup telinga ya selama 30 detik ya. Selama 30 detik, bahkan ada yang 60 menit, itu menandakan bahwa telinga kita ini perlu diistirahatkan. Apalagi kepada saudara-saudara atau warga Cianjur yang memang bekerja di risiko bisingnya yang sangat tinggi. Sehingga paling penting adalah kita melakukan evaluasi rutin untuk menilai fungsi pendengarannya
apakah mengalami gangguan atau tidak. Jika ada keluhan sekecil apapun yang berkaitan dengan telinga yang diakibatkan oleh dengan riwayat ada suara bising seperti petasan tadi ya, atau misalnya seperti memang dia bekerja di tempat yang bising, atau bahkan penggunaan headset yang lama, sekecil apapun keluhannya segera diperiksakan karena pencegahan lebih baik daripada pasien sudah terlanjur mengalami gangguan pendengaran yang besar. Itu tadi mencegah lebih baik daripada pengobatan. Ya. Itu ya. Tapi nggak apa-apa kalau misalnya udah ada gejala pun bisa diusahakan ya dengan berobat. Tentu saja berobatnya kemana? Kayak sudah sayang dong. Oke, terima kasih dokter sudah kenal ngobrol-ngobrol hari ini sama Grisel. Terima kasih juga untuk warga Cianjur yang sudah bergabung di live Instagram dan setia menonton tentunya. Jangan lupa follow Instagram, TikTok, Facebook rsud.sayang.somea, dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya video ini karena akan sangat bermanfaat. Dokter, mudah-mudahan dokter sehat selalu dan lancar dalam segala kegiatan, lancar-lancar juga puasanya, lancar juga puasanya untuk warga Cianjur ya. Selamat menjalankan aktivitas dan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Semoga keberkahan selalu kita dapatkan. Saya Grisel Adita bersama dengan Dr. Isma Nurul Aini, spesialis THT PKL. Kami berdua pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.